Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya kesempatan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anakku sekalian. Insyaallah pertemuan dengan saya akan bertemu dengan mata pelajaran yaitu pelajaran mahfuzat. Ya, pelajaran mahfuzat. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri saya. Jangan sampai ananda-anandaku sekalian belum mengenal saya, terutama anak wali kelas saya, yaitu kelas 7A3. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar Al-Qurtubi, SPD. Saya lahir di Makassar 21 September 1993. Jenjang pendidikan saya, SD saya di SD Impres Taman Maun 2, Kota Makassar. SMP saya, SMA saya di SMP Bukatun Mubarakah, Darul Aman, pesantren Darul Aman. Terus setelah itu, setelah saya SMA tamat di pesantren, saya melanjutkan pendidikan saya di Ar-Rahman Quranic College. Saya mengambil Dirasah Islamiyah di Bogor. Saya mengambil pendidikan selama 2 tahun, diploma 2. Setelah saya selesai diploma, saya melakukan saya mengikuti pendidikan dai di Merapi Merbabu sekitar kurang lebih 6 bulan. Setelah itu saya melanjutkan perkuliahan saya, sarjana saya di Universitas Mambaul Ulum Surakarta di Solo, tepatnya di Solo. Alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Solo. Setelah itu saya mengikuti pendidikan lagi di Hufadpreneur di Cirebon di Jawa Barat selama 6 bulan. Setelah itu saya balik ke Makassar dan melanjutkan khidmat saya di pondok pesantren, pondok tercinta, itu pondok pesantren Darul Aman. Alhamdulillah untuk tahun kedua ini saya diamanahkan untuk menjadi wali kelas. Tahun ini kembali lagi memegang wali kelas 7A3, dan sebelumnya saya pegang juga 7A3 tahun kemarin. Itu secara singkat pendidikan saya selama saya belajar di luar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk di pembahasan pelajaran mahfuzat. Apa sih mahfuzat itu? Orang kalau seperti mungkin bahasa Arab, mungkin seperti fikih, mungkin seperti akidah, itu sudah familiar kita mendengarkan. Mungkin ketika orang-orang di luar pun sudah tahu yang namanya pelajaran-pelajaran itu. Tetapi ketika kita masuk di pesantren, ada pelajaran yang namanya pelajaran mahfuzat. Apa itu mahfuzat? Kalau ditinjau secara bahasa, mahfuzat adalah secara bahasa hafidha yahfadhu hifdzan. Secara bahasa itu berarti menjaga ataupun sesuatu yang terjaga. Dalam arti lainnya yaitu sesuatu yang dihafalkan. Itulah mahfuzat secara bahasa. Jadi ada secara bahasa, ada juga secara istilah. Mahfuzat itu biasa kita dengar secara familiar, yaitu seperti ungkapan manjadda wajadah.
biasa dengar manjada wajada. Sampai pernah difilmkan 5 menara itu, kata-kata manjada wajada itu sangat luar biasa. Punya kekuatan, ya, punya power. Dari apa? Dari pelajaran apa? Dari pelajaran mahfudzat. Ketika kita betul-betul mempelajari mahfudzat, kita dalami yang namanya pembelajaran mahfudzat ini, Masya Allah, Subhanallah, itu memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk jauh lebih baik. Itu mahfudzat, ya. Itu dari secara lugawi, secara bahasa. Adapun secara istilah adalah rangkaian kata-kata bijak. Rangkaian kata-kata bijak atau kata-kata yang memberikan motivasi, ya, motivasi bagi kita. Adapun kata-kata mahfuzat ini lahir dari mungkin dari profesi yang berbeda-beda. Mungkin ada dari ulama, ya, ada penyair, ada ahli kitab, ahli hikmah, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahfuzat itu tidak hanya satu orang yang mengucapkan, tetapi berbagai macam profesi, ya, berbagai macam profesi itu mengeluarkan yang namanya mahfuzat. Ya, secara mungkin seperti tokoh ulama, ya, imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu banyak mahfuzatnya. Seperti lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilaha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa balaghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamanin. Itu salah satu mahfuz dari seorang mazhab, tokoh mazhab. Ada juga yang seorang mungkin penyair, ada juga kaum bijak seperti manjada wajada, man sabara dhafira. Siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkan dari kesabarannya itu. Jadi mahfuzat itu tidak hanya satu orang yang akan, ya, yang keluarkan dari ucapkan, tetapi banyak yang mengeluarkan karya-karyanya. Setelah itu disatukan menjadi sebuah pelajaran, yaitu mahfuzat. Ya. Mahfuzat ini mungkin ada juga dari hadis, diambil ada dari syair, cerita, kata-kata mutiara, dan lain-lain. Itu secara istilah. Ya, secara bahasa dari tadi, hafidha yahfadhu hifdzan, yaitu menjaga atau sesuatu yang terjaga. Ini secara bahasa. Tetapi secara istilah adalah kata-kata bijak, rangkaian kata-kata bijak yang dikeluarkan, yang mempunyai hasil karya tokoh-tokoh yang terkemuka, mungkin seorang penyair, seorang ahli hadis, seorang hikmah, sahabat Nabi, ahli agama. Itu dari mahfuzat. Selanjutnya, apa tujuan dan pembelajaran mahfuzat itu sendiri? Berikut adalah maksud dari tujuan pembelajaran mahfuzat yang kita akan terapkan di pondok pesantren. Di sini ada 5, ya, saya kutip dalam sebuah artikel mengatakan ada 5 maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, memberikan muatan yang apabila ditanamkan kepada santri akan menjadi falsafah hidup yang penting bagi santri. Jadi tidak heran ada seorang santri, ya, mengambil kata-kata mahfuzat itu menempel di lemarinya menjadi motivasi bagi dirinya. Ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan dari hasil kesungguhannya. Ketika dia buka lemarinya, dia lihat lagi kata-kata yang ditulis, maka termotivasi lagi kembali dirinya. Itu salah satu muatan tujuan dari pembelajaran mahfuzat. Yang kedua, mengajarkan sifat keluhuran budi pada diri seorang santri. Ya, itu yang kedua, sifat keluhuran budi, ya, budi pekerti, akhlak, ya, adab. Itu akan muncul ketika kita betul-betul mempelajari yang namanya mahfuzat. Yang ketiga, memberikan kekuatan mental pada setiap santri. Kenapa bisa ada kekuatan mental bagi santri
dalam pembelajaran mahfuzat? Karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita menghafal mahfuzat, kita yakini itu pembelajaran mahfuzat, maka pasti dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya ruh dalam ilmu itu. Ya. Itu contohnya, saya kembalikan lagi ya, jangan jauh-jauh ya, manjada wajada, punya kekuatan yang sangat kuat. Ini dari pembelajaran mahfuzat. Yang selanjutnya, bagaimana mengajarkan tentang keyakinan dan menjalani hidup khususnya pada diri setiap santri. Ya, itu tujuan dan maksud pembelajaran mahfuzat. Tadi yang pertama kita belajar, ya, saya jelaskan tentang pengertian mahfuzat secara bahasa. Yang kedua, pembelajaran mahfuzat secara istilah. Terus tujuan dan maksud pembelajaran mahfuzat. Mungkin itu dulu yang saya bisa sempat sampaikan. Ya, selanjutnya mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dalam pembelajaran pemberian materi tentang mahfuzat. Mungkin setiap minggunya nanti saya akan memberikan 3 mahfuzat setiap minggunya. Dan minggu selanjutnya itu sudah disetorkan. Jadi sebelum pembelajaran itu sudah ada penyetoran, ya, baik itu nanti mungkin lewat melalui WhatsApp, ya, WhatsApp ataupun di classroom. Setelah itu baru kita masuk pembelajaran selanjutnya. Begitu juga saya terapkan ketika waktu pembelajaran di kelas. Oke, mungkin cukup sekian anak-anakku sekalian. Nanti materi yang saya jelaskan tadi itu akan saya share di classroom. Oke, jazakallahu khairan katsiran. Astaghfirukum anandaku sekalian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit pembelajaran hari ini bisa memberikan kemanfaatan bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.